Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib. Alhamdulillah berkenan rawuh pada acara haul dan harlah Pesantren Progresif Bumi Sholawat, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Sohibul Bait, yaitu Bapak Kiai Haji Agus Alim Masyuri, dan juga hadir di sini yaitu pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng. Saya biasanya memanggilnya dengan Gus Kikin, yaitu Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz. Dan juga hadir Yai Jazulin Nur yang dari seberang Bangkalan. Dan tentu hadirin sekalian yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu, para tokoh masyarakat, para pimpinan pondok pesantren, dan para santri dari Bumi Sholawat. Alhamdulillah atas nama keluarga besar pesantren dan pesantren progresif Bumi Sholawat yang dipimpin oleh langsung guru kita, tokoh kita, yaitu Gus Ali Masyuri, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada panjenengan semua yang berkenan hadir menghadiri haul dan harlah pada hari ini. Ada 3 hal barangkali yang kami ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Setelah menyampaikan terima kasih dan tentu permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan di dalam menyambut panjenengan semua. Yaitu yang pertama, kita itu rasa-rasanya masih defisit keteladanan. Defisit keteladanan. Acara-acara seperti ini itu bagian dari mengurangi defisit keteladanan itu. Kita butuh teladan. Teladan tidak hanya dalam konsep berbicara, tetapi teladan dalam arti real yang bisa dirasakan manfaatnya. Yang kedua, kita itu punya sebenarnya aset atau kekayaan yang sungguh sangat luar biasa. Aset atau kekayaan tadi itu ada yang sifatnya tampak, ada yang sifatnya tidak tampak. Ada yang sifatnya intangible yang tidak bisa disentuh, tapi ada aset yang bisa disentuh. Keluarga besar Nahdlatul Ulama, termasuk para tokoh-tokoh kita, nama baik dan nama besar Nahdlatul Ulama, termasuk nama besar keluarga kita semua, pada dasarnya adalah aset yang intangible, yang tidak bisa disentuh. Tugas kita adalah melakukan konversi, merubah aset yang tidak bisa disentuh tadi itu menjadi aset yang bisa disentuh. Yang saya menyebutnya tangible asset. Tetapi itu saja tidak cukup. Aset yang sifatnya bisa disentuh tadi itu harus dijadikan aset real. Ya, menjadi aset real yang produktif seperti yang dilakukan oleh beliau, guru kita. Ini adalah mengkonversi aset yang tadinya tidak disentuh menjadi aset fisik seperti kawasan pondok ini, tetapi sangat produktif. Produktifnya bukan berarti dalam arti materi, tetapi produktifnya dalam arti keilmuan, menyiapkan
generasi masa depan, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, pertemuan hari ini, haul hari ini, silaturahmi hari ini, harlah hari ini, itu adalah dalam rangka kita sama-sama belajar. Belajar. Eksperimen. Yang kita ambil inisiatifnya, inspirasinya dari para tokoh orang tua kita dulu. Kita lakukan eksperimen sekarang. Kalau kita sudah bisa melakukan eksperimen, maka nanti kita punya experience, ya, punya pengalaman. Dari pengalaman itulah kita nanti akan menjadi expert, akan menjadi ahli. Nah, apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Agus Salim Masyuri ini, itu tidak lain adalah perjalanan. Kalau saya mengikuti perjalanan dari awal-awal dulu, beliau melakukan eksperimen untuk mendirikan sekolah-sekolah yang ada di sini. Terus berkembang lagi karena eksperimen tadi itu beliau bisa mendapatkan yang namanya experience, pengalaman. Dan sekarang saatnya beliau sudah menjadi expert, ahli di dalam mengelola aset-aset umat itu. Oleh karena itu sekali lagi hadirin sekalian, kita doakan pesantren progresif Bumi Sholawat ini bukan saja aset sekarang yang dimiliki oleh pesantren progresif Bumi Sholawat, tetapi mampu memberikan inspirasi kepada kita semua untuk mengembangkan Bumi Sholawat dimanapun. Sehingga dari Bumi Sholawat inilah nanti akan muncul orang-orang yang bisa kita jadikan uswah, dijadikan keteladanan. Dan puncak keteladanan itu tidak lain adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir tentu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, tahun 2021 ini ya, itu mulai puncak-puncaknya memasuki yang namanya populasi usia produktif. Jumlah orang muda di Indonesia mulai menanjak dan puncaknya nanti di tahun 2036 sampai 70% dari populasi usia total populasi Indonesia itu. Kalau tidak ada pondok-pondok seperti pondok pesantren yang kita tempatin di pesantren progresif Bumi Sholawat, yopo nasib arek-arek yang jumlahnya banyak sekali tadi. Arep tadi opo? Sehingga kehadiran pondok ini bukan sekedar sekolah biasa duduk, senes. Tetapi kehadiran pondok progresif, pondok pesantren progresif Bumi Sholawat ini menyiapkan generasi-generasi, bukan generasi biasa. Ya, bukan seperti generasi biasa. Tidak cukup hanya generasi soleh saja, tidak cukup. Tetapi yang kita harapkan yaitu seperti doa-doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menyiapkan tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi panutan kita semua. Oleh karena itu, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada panjenengan semua yang berkenan rawuh, dan juga mohon didoakan agar pondok ini terus tumbuh berkembang sehingga nanti kemampuan merubah dari aset yang sifatnya tidak bisa disentuh tadi menjadi aset yang bisa disentuh dan menjadi aset real yang produktif, sehingga manfaatnya akan semakin besar. Karena pada kuncinya khairun nas anfa'ahum linnas. Kita ingin menjadi kelompok orang yang memberikan kemanfaatan jauh lebih besar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat haul dan harlah.